Hai, balik lagi sama aku, Uti, dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan dan Riko udah masuk bab ke-95 nih. Mau tau lanjutan ceritanya nggak? Yuk dengerin bareng-bareng. Setelah melewati jalanan perkotaan selama 1 jam, kini mereka melewati jalanan pedesaan. Banyak pepohonan di kanan dan kiri jalan. Mereka semakin jauh meninggalkan perkotaan dan semakin jauh masuk ke pedesaan hingga tidak ada satu rumah pun di jalan itu. Riko membuka kaca jendela mobil dan mematikan AC-nya. Intan menghirup udara segar yang melewati hidungnya. Udara di sini berbeda dengan udara di perkotaan, karena di sini lebih bersih dan alami. "Ini kita mau kemana, Mas?" tanya Intan lagi. Lagi-lagi, Riko tidak menjawabnya. Intan pun merenggut kesal dan memicingkan matanya pada Riko. Setengah jam kemudian, Riko memarkirkan mobilnya di depan sebuah rumah kecil yang jauh dari desa. Ia mematikan mesin mobilnya lalu turun dari mobil. Riko menurunkan kopernya lalu membuka pintu Intan. "Ayo turun, udah nyampe nih," ujar Riko sambil mengulurkan tangannya lalu membantu Intan turun dari mobil. Di samping rumah itu ada sebuah danau buatan yang sangat besar. Intan pun mendekat ke danau itu sambil membentangkan tangannya lalu memejamkan matanya dan menghirup udara sebanyak-banyaknya. "Segar banget," gumam Intan. Riko masuk ke dalam rumah kecil itu untuk menaruh kopernya. Tak beberapa lama, ia mengeluarkan meja dan kursi lalu menaruhnya di tepi danau. Ia juga mengeluarkan beberapa peralatan masak seadanya dan menaruhnya di atas meja. Intan menoleh ke arah di mana Riko sedang sibuk menyiapkan semua itu. Sini, ujar Riko sambil melambaikan tangannya. Intan pun mendekat ke arah Riko dan duduk di sebuah kursi yang dikeluarkan Riko. Kini mereka duduk di kursi saling berhadapan yang dibatasi meja dengan beberapa alat dan bahan masak di atasnya. Intan pun mengerti maksud Riko. Ia segera memasak makanan di atas meja itu. Sambil menunggu masakan Intan matang, Riko bertanya pada Intan. "Kamu suka nggak?" tanya Riko pada Intan. Intan tidak menjawabnya. Ia ingin balas dendam pada Riko yang tidak menjawab pertanyaannya sejak tadi. "Hei, kok diam aja?" tanya Riko pada Intan. Intan masih fokus memasak dan tidak menjawab pertanyaan Riko. "Yaudah deh, ayo pulang aja kalau kamu gak suka," ujar Riko seraya berdiri. Aku suka banget. Di sini udaranya seger banget, Mas. Aku kayak lebih tenang gitu loh suasananya," sahut Intan karena tidak mau pulang secepat ini. Riko pun duduk kembali di kursinya. "Ini rumah siapa, Mas?" tanya Intan pada Riko karena penasaran. "Ya rumah aku lah. Aku beli tanah di sini. Terus aku buat danau dan bangun rumah kecil ini. Setiap hari ada 1 orang dari desa yang tidur di sini buat jaga dan bersihin. Aku kesini kalau aku udah ngerasa bosen sama lelah dengan pekerjaan aku, buat jernihin pikiran aku," jawab Riko sambil memandang ke danau. "Mas Riko kesini sama siapa? Rosa?" tanya Intan menyelidik memincingkan matanya pada Riko. "Enggak, aku kesini sendiri. Kamu tuh orang pertama yang aku ajak kesini," jawab Riko. "Oh," balas Intan lalu menuangkan air pada gelas untuk membuat kopi untuk Riko dan susu untuknya sendiri. Di supermarket tadi, Riko membeli susu ibu hamil untuk Intan, snack, buah, dan makanan lainnya untuk hidup mereka selama 2 hari menginap di danau. Setelah menghabiskan makan siang, kini mereka tengah beristirahat di kamar tidur untuk menghilangkan penat karena perjalanan yang cukup jauh. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Makasih loh udah setia ngikutin cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah!